Profesi jaksa merupakan profesi yang sangat penting dalam penegakan hukum karena sebagai prosekutor atau penuntut umum, jaksa adalah pengacara negara sehingga disebut sebagai jaksa pengacara negara. Lalu menurut KUHP, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Lalu dasar hukum jabatan jaksa. Dasar hukum jabatan jaksa telah disebutkan di beberapa undang-undang, terutama bersinggungan dengan tugas dan wewenangnya, yang dimana ada 6 ketentuan-ketentuan yang terkait. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Lalu yang keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu yang kelima, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lalu yang terakhir, nomor 6, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Adapun syarat-syarat untuk menjadi jaksa dan jaksa agung, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk kejaksaan. Yang keenam, berumur paling rendah 23 tahun dan paling tinggi 30 tahun. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani. Kemudian berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, serta merupakan pegawai negeri sipil. Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Peraturan 014-A-JA-11-2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, bahwa larangan adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh jaksa sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas profesinya, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, dan apabila dilanggar akan dikenakan tindakan administratif. Lalu, jaksa dan jaksa agung juga dilarang merangkap jabatan menjadi pengusaha atau pengurus atau karyawan BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta. Dilarang juga sebagai advokat, pejabat negara lain, wali terkait perkara yang ditanganinya, serta dilarang menjadi notaris dan arbiter. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per strip 014-JA-11-2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tugas dan wewenang jaksa sebagai berikut. Yang pertama, pidana. Melakukan penuntutan, melaksanakan putusan, dan melakukan penyidikan. Kedua, perdata, menjadi kuasa hukum negara berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor per 104-A-JA-11-2012 sebagai berikut. 1. Kewajiban kepada negara, yaitu ada 3, salah satunya setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kewajiban kepada institusi, ada 6, salah satunya menerapkan Trikarma Adiaksa. Yang ketiga, kewajiban kepada profesi, ada 8, yaitu salah satunya mengikuti pendidikan dan juga pelatihan sesuai peraturan kedinasan. Yang keempat, kewajiban kepada masyarakat, itu ada 2, dan salah satunya menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Bahwa kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh jaksa sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas profesinya, baik yang dilakukan di luar jam kerja dan apabila dilanggar akan dikenakan tindak pidana administrasi.
Selanjutnya, kode etik profesi jaksa. Untuk menegakkan kode perilaku jaksa, maka ada organ yang disebut dengan Majelis Kode Perilaku. Majelis Kode Perilaku adalah wadah yang dibentuk di lingkungan kejaksaan oleh penjabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode perilaku jaksa. Selain Majelis Kode Perilaku, terdapat juga Majelis Kehormatan Jaksa. Majelis Kehormatan Jaksa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak jabatan fungsional jaksa yang terkena pemberhentian. Terkait dengan kode etik jaksa, terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 meliputi 1. Kemandirian. Terkait dengan kemandirian terdapat dalam pasal 8. 2. Ketidakberpihakan. Terkait ketidakberpihakan terdapat dalam pasal 9. 3. Perlindungan. Terkait perlindungan terdapat dalam pasal 10 sampai 11 dan pasal 15 sampai 28. Selanjutnya, contoh kasus jaksa yang melanggar kode etik. Contoh kasus jaksa yang melanggar kode etik ini bisa kita lihat pada kasus Pinangki Sirna Malasari. Pinangki merupakan mantan jaksa yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang, mulai dari terima suap sebesar 500.000 US dollar dari buronan Joko Chandra, pencucian uang sekitar 6 miliar, hingga pemufakatan jahat menyuap penjabat Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Sehingga dalam sidang putusan, Pinangki pun divonis bersalah menerima suap dari pengusaha Joko Chandra agar bisa lolos dari hukuman penjara. Pinangki dijatuhi dengan hukuman penjara, yakni 10 tahun penjara. Maka dari itu, kita perlu memahami dan menjaga kode etik profesi agar tidak terjadi perbuatan melanggar hukum dan merugikan bagi orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.